Ya, assalamualaikum sedulur. Nih, saya ada sedikit cerita soal perlakuan kendaraan elf ya. Ya karena kebetulan sehari-hari saya menggunakan kendaraan jenis elf ini. Nah, di sini kebetulan ada dua jenis, ada dua tipe. Ini elf NHR. Ini juga elf NHR, tipe NHR. Untuk elf yang long tipe NKR. Ya. Untuk tipe NKR ini meskipun mesinnya sama, sebenarnya sama, cc-nya sama juga. Cuman tenaganya bisa lebih besar ya, lebih kuat dalam arti seperti itu. Dia lebih kuat karena membawa beban bodi sepanjang ini dan juga jumlah penumpang yang katakanlah bisa sampai 19 orang, bisa 20 orang. Otomatis beban segitu juga disesuaikan dengan tenaga dari mesinnya. Ya, di sini ada cerita mengenai soal ini. Pemanfaatan pemakaian pengoperasian unit elf. Nih, kebetulan ini unit elf manual tahun 2011 ya, kebetulan ya, NKR 55 tahun 2011. Ini sudah ada exhaust brake-nya juga di sini. Ya, untuk tipe yang NHR jelas tidak ada. Di sini tidak ada exhaust brake ya. Ini bisa ditarik ke atas. Nah, saya pernah lihat pemakaian ini saat kendaraan awal berjalan pertama kali atau memulai perjalanan pertama kali dari kendaraan berhenti untuk berjalan awal mula. Jadi ada yang menggunakan langsung gigi dua ya, gigi dua meski dalam keadaan normal ya, langsung menggunakan gigi dua, tidak menggunakan gigi satu. Oke, jadi ini hanya pengalaman saya saja ya, pengalaman saya dan juga informasi yang didapat dari teman-teman. Jadi kalau kebiasaan kita menggunakan gigi dua di saat awal mula kita mulai berjalan, meskipun kosong ataupun meskipun ada penumpangnya seperti itu alangkah baiknya tetap gunakan gigi satu, bukan dari gigi dua. Kalau kita keseringan menggunakan gigi dua untuk awalan berangkat, itu ternyata efeknya atau pengaruhnya cukup lumayan ya, seperti itu. Emang sih tidak terasa karena angkatan gigi dua langsung itu emang cepat, langsung cepat ya, langsung mendapatkan kecepatan yang katakanlah kita tidak susah-susah mengoper dari gigi satu ke gigi dua ya. Kalau kita mengoper dari gigi satu ke dua otomatis kayak semacam nggak sabaran lah gitu. Karena gigi satu itu pendek. Jadi RPM-nya nggak bisa ditambah lagi, kecepatannya juga terbatas ya untuk gigi satu. Nih, jadi untuk unit elf seperti itu ya. Dimulai dari sini, misalkan ya kita angkatan pakai gigi dua di saat mulai berjalan, otomatis proses melepas kopling itu tidak serta-merta langsung lepas begitu saja seperti kalau kita awalan gigi satu. Jadi kita main kopling panjang atau setengah kopling seperti itu, otomatis kopling juga cepat boros ya, kampas kopling boros pertama. Kedua, untuk getaran mesin
lebih tinggi, jelas ya, dia lebih kuat getarannya, otomatis getaran lebih kuat karena sebenarnya tidak mampu. Ya, kembali ke mesin. Di saat angkatan pertama pakai gigi 2, otomatis mesin ini getarnya lebih kuat dan mempengaruhi ke yang lain. Misalkan seperti ini bel, subbel, sampai ke AC juga. Ya, karena ini getar kuat, lebih kuat karena dia membutuhkan tenaga di saat angkatan pertama. Terus ini biasanya dia cepat kendor, seperti itu. Untuk belnya cepat kendor. Setelah itu otomatis juga mesin cepat panas juga. Dan lanjut ke dari kampas kopling itu menjalar ke sistem transmisi sampai ke gardan ya. Karena angkatannya itu beda, ya otomatis getarannya lebih kuat, jadi mempengaruhi ke yang lain. Nah, kebetulan untuk Eleflong itu gardannya sambung ya. Nah, itu panjang kan, ada sambungannya di sana. Itu disambung, otomatis di situ ada crash couple, kalau namanya kita crash couple. Di situ ada sambungannya di situ. Kalau getarannya terlalu kuat, ya itu jelas beda yang mempengaruhi di sana. Itu cepat kendor juga. Di sana juga cepat kendor untuk sambungan di sana. Ya kira-kira begitu. Beda dengan yang NHR. NHR langsung ya. Dari sana langsung ke gardan, tidak ada sambungannya untuk yang tipe NHR. Dan gear rasionya itu juga beda dengan yang NKR. Nah, dari situ penciptanya atau yang membuat pakarnya atau insinyurnya yang membuat transmisi antara yang untuk manual 1, 2, 3 itu secara yang jelas sudah diperkirakan sebelumnya. Gigi 1 itu momen yang harus dikeluarkan tenaga mesin itu sekian besarnya, angkanya sudah diperhitungkan diperhitungkan secara betul. Kenapa ada gigi 1, 2, kenapa angkatan pertama pakai gigi 1, nggak harus kok 2, nggak 3 aja langsung seperti itu ya, karena seperti itu sudah diperhitungkan untuk momen yang dibutuhkan atau tenaga yang dibutuhkan mesin ini untuk bisa menggerakkan roda dan mengangkat seluruh bodi ini, apalagi dengan ada muatan. Ya seperti itu ceritanya, karena ini hanyalah sebuah mesin ya, mesin yang sudah diatur sedemikian rupa. Ya pasti kalau kita menyalahi atau cara pemanfaatnya menyimpang dari itu, ya pengaruhnya akan jelas merusak yang lain-lain. Jadi pada intinya untuk angkatan pertama kalau saya menyarankan jangan pakai gigi 2. Ya monggo lah, itu masing-masing. Cuman pengaruhnya seperti itu. Pertama, kampas kopling cepat boros. Kedua, banyak lagi komponen di situ ya, di subwoofer itu cepat kendor karena getaran mesin mempengaruhi yang lain. Mesin juga berpengaruh meskipun itu tahapnya lama. Terus tadi ke gardan ya, itu juga berpengaruh. Ya mungkin itu saja informasi dari saya mengenai jangan biasakan menggunakan gigi 2 untuk angkatan pertama. Baik mesin diesel Elef ya, mesin diesel Elef, terus mesin diesel untuk, kebetulan di sini ada Panther ya, ada Panther juga. Terus ada yang mesin bensin Honda Mobilio. Nah, jadi mobil kecil pun meskipun dalam keadaan kosong, kalau saya usahakan angkatan pertama itu gigi 1. Ya itu saja. Semoga
ada manfaatnya cerita ini, meski ini hanya sekedar cerita. Kalau dianggap cerita saya ini membingungkan, bulet, dan lain sebagainya, ya mohon dimaafkan karena memang kurang ketelitian saya, kurang profesional saya ya, karena masih tahap dalam belajar ya. Jadi tidak semuanya bisa sesempurna ya. Meskipun yang sudah profesional saya yakin mesti banyak kurangannya, karena penilaian itu orang beda-beda ya. Oke, itu saja. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih.